Halo, Scorpio, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik-baik saja dan bahagia selalu ya. Terima kasih ya buat yang udah gabung di sini. Bantu dukung subscribe, like, comment, and share. Semoga semesta ataupun Tuhan yang membalas kebaikan kalian semua ya. Dan terima kasih juga buat yang udah personal reading ataupun konsultasi pribadi. Semoga kebaikan selalu datang bersama kalian ya. Kali ini kita akan lihat untuk energi kamu ya, Scorpio single untuk love reading di bulan Februari ya. Tapi ingat ini general, tidak akan resonate buat kamu semua. Ambil aja nilai positifnya ya dan buang yang negatif, tetap bijaksana dalam menyikapi. Kalau tidak resonate berarti bukan energi kamu, gitu aja ya. Dan kalau ingin resonate energi sendiri, kalian bisa buat personal reading ya atau konsultasi pribadi, dan untuk kontaknya kalian bisa lihat di kolom keterangan ya di bawah video ini gitu. Dan juga kalau suaranya kurang keras ya atau kekecilan, kalian pakai handfree atau earphone saat mendengarkan. Kalaupun tidak kedengaran juga, abaikan aja ya, lewati aja, skip aja, nggak usah ditonton, nggak usah didengerin, terutama buat kamu yang baru gabung di sini. Kalian bisa pindah ke channel lain, mungkin channel ini tidak sesuai atau cocok buat kamu gitu, jadi simpel. Oke? Kita lihat untuk energi Scorpio single di bulan Februari. Kita akan lihat untuk oracle-nya ya. 3 kartu ya. Di sini kita akan tarik untuk 3 kartu untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio di bulan Februari. Untuk asmara single. Oke, thank you. Di sini kita punya it is safe for you to love. Kemudian kita punya wedding dan juga trust ya. Ada trust di sini. It is safe for you to love, wedding dan trust. Oke. Kita lihat dari kartu tarotnya dulu. Kita buka semua ya. Universe clarify untuk zodiak Sun, Moon, Rising, and Venus-nya Scorpio di bulan Februari untuk percintaan di sini. Oke. Kita akan lihat satu lagi ya. Kita akan tarik satu lagi di sini. Kita mau satu aja ya. Di universe clarify kita mau satu aja untuk Scorpio. Oke, thank you. Kita punya Queen of Wands, kemudian di sini ada Eight of Wands, dan juga di sini ada The Hermit. Kemudian ada Wheel of Fortune. Kemudian ada Seven of Wands. Di bottomnya ada The Judgment. Oh my god. Oke. Aku rasa di sini untuk kamu ya. Aku nggak tahu ini berita baik atau berita buruk ya buat kamu, tapi di sini yang jelas ada sesuatu hal ya, kayak ada keputusan besar ya di sini yang kemungkinan akan kamu ambil di sini ya. Ini berkaitan untuk apa ya, masa depan kamu gitu ya, dan ini akan menentukan masa depan kamu gitu nanti ya di bulan Februari gitu. Queen of Swords, atau di sini kamu kayak sedang
Em, oh iya 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 iya. Oke. Aku ngeliat di sini kamu sedang dalam satu situasi ya, yang dimana kamu kayak ngerasa hermit di sini ya. Kamu kayak menarik diri gitu ya. Kamu mungkin di sini nggak banyak bicara gitu ya. Kamu kayak lebih menyendiri gitu ya. Dan bisa saja di sini ada sesuatu hal yang terjadi di kehidupan kamu ya di masa lalu. Untuk beberapa di sini aku ngeliat mungkin kamu pernah bercerai ya. Kamu pernah bercerai, kamu pernah ditinggalkan pasangan kamu, dan ini menjadi suatu peristiwa yang mungkin kayak tuh mengguncang banget gitu lah, mengguncang banget uh, situasi kamu gitu, kondisi kamu, terutama ini dari segi mental gitu ya, kepikiran gitu ya. Kan awalnya kan dari pikiran dulu gitu, terus masuk ke mental gitu, memengaruhi itu gitu ya. Karena di sini ada pikiran-pikiran yang um, apa ya, kayak kamu tuh khawatir gitu ya, khawatir dengan kehidupan kamu ke depannya tuh gimana, kayak gitu loh istilahnya. Biasanya orang kalau punya trauma ya, orang yang pernah mengalami satu perceraian itu kayak dia ada rasa kayak kayak takut gitu ya, insecure gitu ya, kayak nggak percaya lagi gitu ya sama orang gitu, kayak lebih waspada gitu. Karena aku ngeliat di sini ada Seven of One ya. Kamu seperti membatasi diri gitu loh dari orang-orang di sekitar kamu. Kamu kayak mungkin ya untuk beberapa itu kayak nggak mau mendekat gitu, nggak mau mendekatin orang, atau di sini kayak ada pikiran gini, kamu kayak udah nggak mau lagi gitu loh dekat dengan orang, kamu kayak udah nggak percaya lagi dengan orang gitu, misal kayak seperti itu gitu. Kayak bisa saja judgement ini adalah tentang penilaian kamu gitu, tentang penilaian kamu menilai baik buruknya seseorang gitu ya. Dan di sini bisa juga kamu kayak ngebandingin yang dulu dengan yang baru gitu loh istilahnya. Ini kamu masih dalam tahap pemulihan, aku ngelihatnya ya, pemulihan untuk diri kamu gitu loh. Dan ini memang berkaitan dengan wedding ya, berkaitan dengan pernikahan gitu. Mungkin kamu kayak tidak yakin, tidak percaya diri gitu, karena ini ada Wheel of Fortune juga gitu ya, yang dimana kayak perasaan kamu itu juga kayak seperti diaduk-aduk gitu ya. Kamu kadang percaya, kadang nggak percaya gitu. Kalau ini tidak dari trauma kamu sendiri, ini bisa saja dari orang-orang di sekitar kamu, lingkungan gitu, bisa dari mungkin orang tua kamu gitu. Tapi aku di sini lebih ngelihatnya sih dari diri kamu sendiri gitu ya. Kamu mungkin pernah bercerai gitu di masa lalu ya, gitu. Dan ini kayak membuat kamu tuh ngerasa takut gitu untuk apa ya? Ya pokoknya untuk menjalani hidup kamu gitu. Kayak kamu mengkhawatirkan masa depan kamu gitu. Biasanya kalau orang punya trauma pernikahan itu kayak gitu gitu, kayak apa ya, kayak dia tuh nggak yakin gitu dengan dirinya, ada yang mau nggak, punya jodoh nggak. Nah kayak mikirnya tuh udah kemana-mana gitu, udah jauh banget gitu loh, seperti itu. Karena ini kayak masih dalam proses, aku ngeliatnya sih lebih proses healing gitu. Kamu kayak lagi sedang mencari pencerahan gitu ya untuk diri kamu gitu. Hati-hati di situ ya, karena di sini juga ada perasaan kamu tuh kayak seperti naik turun gitu ya. Kadang kamu ngerasa sadar, kadang kamu enggak gitu. Kadang kadang kamu yakin, kadang kamu enggak gitu. Oh iya gitu, kayak 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 situasi perasaan kamu ya, hati kamu itu kayak berubah-ubah gitu loh. Seperti itu. Ya, aku ngelihatnya seperti itu. Dan ini kayak ada konflik gitu di dalam diri kamu di sini ya, dalam batin kamu, karena kamu sedang dalam proses transisi gitu ya, perubahan di sini ya, gitu. Ada proses di situ ya. Ini juga berkaitan dengan healing kamu sendiri ya, dari trauma kamu, karena mungkin kamu di sini dulu pernah menikah tapi kamu kayak bercerai gitu ya, seperti itu, gitu. Dan ini energi yang akan kamu rasakan di bulan Februari gitu ya.
hati-hati ya, kamu harus sabar gitu ya, karena di saat dalam situasi saat seperti ini kayak memang akan merubah kehidupan kamu ya, kayak seolah-olah kamu tuh justru akan memulai kehidupan kamu yang baru gitu ya. Jadi fase lama itu adalah sebuah proses yang dimana mungkin semesta ataupun Tuhan itu meminta kamu tuh untuk berubah gitu ya, untuk menjadi orang yang baru, menjadi lebih baik. Kalaupun memang kamu pernah mengalami satu perceraian di sini ya, kamu nggak usah mikir yang tidak-tidak gitu, yang berlalu itu udah gitu ya. Kamu fokus ke masa depan kamu aja, fokus ke healing kamu saat ini. Kalau kamu belum bisa healing, jangan mikir yang kedepannya gimana itu jangan dipikir dulu gitu ya. Jadi kamu harus banyak-banyak introspeksi, banyak-banyak meditasi, merenung gitu ya, kayak kamu lebih masuk ke dalam diri kamu yang lebih jauh lagi gitu ya, biar kamu tuh lebih bisa benar-benar melihat gitu ya, melihat masalah yang di dalam diri kamu tuh apa gitu ya. Kamu harus yakin di sini ya, ada trust ya. Kamu harus yakin bahwa kalau memang ini berkaitan dengan hal-hal yang seperti ini ya, mungkin kamu pernah bercerai gitu, itu anggap aja ini adalah pelajaran untuk hidup kamu, untuk diri kamu, untuk jadi untuk kedepannya tuh jadi jauh lebih baik gitu. Dan anggap aja ini adalah takdir gitu ya, perjalanan hidup yang harus kamu jalani gitu. Dan kamu juga harus yakin gitu bahwa mungkin aja kamu dipertemukan dengan seseorang ini itu untuk apa ya, untuk yang seperti bilang tadi ya, pelajaran hidup kamu gitu. Ambil aja pelajarannya gitu. Mungkin ya dia ini bukan yang terbaik buat kamu gitu ya, kedepannya mungkin saja Tuhan itu ngasih yang jauh lebih baik dari seseorang ini gitu, katakanlah seperti itu gitu. Jadi kamu nggak usah merasa diri kamu itu kayak biasanya memang kalau orang punya trauma dalam pernikahan ya, perceraian itu kayak dia memang takut dijudge orang gitu kan, kayak misalkan dikata-katain gitu kan. Kalau biasanya orang yang berstatus janda atau duda, memang kebanyakan di masyarakat itu yang orangnya kurang kesadaran itu kan menilainya itu kayak gimana gitu. Itu nggak usah kamu nggak usah mikir omongan orang gitu loh. Kamu perbaiki diri kamu aja gitu. Kamu nggak usah mikirin penilaian orang tentang kamu gitu, karena yang tahu diri kamu itu kamu sendiri gitu loh. Misalkan orang ngejudge kamu gara-gara status kamu, itu kamu nggak usah terlalu mikir seperti itu gitu. Yang penting kan kepribadian kamu gitu, diri kamu di sini. Yang perlu kamu perbaiki, yang perlu kamu rubah itu diri kamu gitu. Jadi kamu nggak usah ngebatasin diri dengan lingkungan kamu gitu. Karena aku ngeliat kamu kayak orang yang takut keluar gitu ya. Kamu nggak mau bersosialisasi karena ya itu, kamu masih ada dalam situasi yang mood kamu tuh kayak masih berubah-ubah gitu ya, gitu. Ini kayak kamu nggak berani untuk berhadapan dengan orang gitu loh ya, terutama jika kamu wanita di sini ya, gitu. Kamu jangan ngerasa insecure gitu loh. Ini adalah proses untuk diri kamu, biar kedepannya kamu jadi lebih baik gitu loh ya. Mungkin dia itu bukan yang terbaik buat kamu gitu, Tuhan mungkin menciptakan orang yang jauh lebih baik untuk kamu gitu, seperti itu ya. Ingat ya, di sini ada it is safe for you to love gitu. Jadi aman bagimu mencintai. Kamu harus sadar gitu loh. Kamu harus percaya bahwa orang yang ditakdirkan untuk kamu itu ada gitu loh. Yang menyakiti kamu itu satu orang, dia yang dulu itu. Jadi nggak kamu jangan berpikiran bahwa orang lain juga akan nyakitin kamu gitu loh. Seperti itu. Dan aku ngeliat di sini akan ada seseorang yang datang ke dalam hidup kamu gitu. Ya, ada keberuntungan juga di sini ya. Ada wheel of fortune di sini. Tapi ya, kamu harus percaya dan yakin dulu gitu. Seperti itu. Ada wedding di sini. Ada pernikahan di sini. Tapi kamu harus bisa melepaskan maaf gitu loh. Harus bisa melepaskan maaf
untuk hal yang terjadi gitu ya di masa lalu, harus bisa menerima kenyataan gitu. Kamu harus bisa merubah diri kamu gitu loh. Yang harus kamu lakukan di saat situasi-situasi seperti ini itu ya kamu harus berjuang melawan gitu ya. Kamu harus bisa menghealing diri kamu gitu ya. Kamu harus tetap percaya, kamu harus tetap yakin gitu bahwa jodoh buat kamu itu ada gitu ya, yang terbaik buat kamu itu ada gitu. Jadi kamu jangan merasa apa ya, insecure gitu ya, takut gitu. Kamu harus berpikiran terbuka di sini ya. Kamu harus bisa membuka hati kamu lagi gitu untuk menerima cinta yang baru gitu, yang cinta yang hadir di dalam kehidupan kamu gitu. Seperti itu. Ya. Kamu harus tetap optimis ya dengan kehidupan percintaan kamu gitu. Dan aku ngelihat di sini untuk beberapa, nggak semua, kalau memang ini berkaitan dengan pernikahan ya, mungkin untuk beberapa di antara kamu pernikahannya masih digantung gitu. Jadi mungkin kamu belum ada perceraian di sini, kayak masih ada berpisah gitu, tapi mungkin belum ada legalitas gitu ya, belum ada legalitas divorce gitu. Mungkin inilah ya, untuk beberapa orang inilah yang akan kembali lagi ke dalam hidup kamu gitu. Tapi untuk beberapa di sini akan ada terbuka ya, orang baru di sini datang gitu. Kalau memang kamu udah ada divorce gitu, itu ada peluang gitu ya, ada peluang yang datang gitu. Tapi ya itu, kamu harus berani di sini untuk apa ya, untuk maju gitu loh. Diri kamu sendiri juga harus terbuka gitu. Kalau kamu sendiri nggak terbuka, gimana kamu bisa melihat orang ini gitu. Meskipun orang ini udah ada di depan mata kamu, katakanlah seperti itu, udah ada di sekitaran kamu, tapi kalau kamu sendiri tidak bisa membuka ya, membuka diri kamu, membuka hati kamu, itu kamu nggak akan bisa ngelihat si jodoh kamu ini gitu. Karena pikiran kamu masih ke belakang, kamu masih kayak takut disakitin lagi, takut dikecewain lagi, takut ditinggalin lagi, seperti itu, takut dipermainkan gitu. Karena aku lihat di sini ada batasan yang kamu buat untuk diri kamu gitu loh. Ya, kamu seperti seolah-olah kayak membentengi diri kamu, kayak kamu tuh nggak mau orang lain masuk lagi ke dalam hidup kamu gitu. Di sini secara energi tuh seperti itu yang kamu rasain gitu. Kamu masih berjuang di sini melawan perasaan-perasaan yang mungkin muncul, pikiran-pikiran yang mungkin muncul di sini gitu. Karena ini kayak roller coaster gitu yang kamu rasain, kayak kadang ingat, kadang enggak, kadang iya, kadang tidak, kayak nyampur gitu loh perasaan kamu gitu. Gitu. Kadang kamu tenang, kadang enggak gitu loh. Jadi kamu masih dalam proses di sini. Kamu harus percaya, kamu harus yakin gitu ya, bahwa jodoh buat kamu itu ada gitu. Dan kalau memang seseorang ini yang aku bilang mungkin kamu masih menggantung hubungannya, kalau memang dia jodoh kamu, dia akan balik lagi ke kamu gitu loh. Jadi kamu harus percaya, serahkan saja pada semesta, pada Tuhan gitu ya. Dan adjustment ini aku juga berbicara, aku juga mengartikannya sebagai orang yang sedang berdoa gitu ya. Kamu uh, apa serahkan pada Tuhan gitu ya. Kamu berdoa aja gitu. Yang perlu kamu lakukan, kamu perbaiki diri gitu, karena adjustment ini juga pembaruan gitu, yang berarti kamu harus merubah diri kamu gitu, jadi seseorang yang baru gitu, yang lebih baik. Hermit di sini orang yang sedang bertransformasi, apa ya, kontemplasi, katakanlah kayak orang yang merubah dirinya gitu ya, jadi orang yang lebih dewasa, lebih baik gitu ya, kayak lebih sadar gitu ya, seperti itu ya, kayak orang yang sedang dalam satu pencarian jati diri gitu. Jadi kamu harus bisa mengenali diri kamu gitu, lebih banyak introspeksi, masuk ke dalam diri gitu ya. Kenapa kamu dulu bisa hubungannya seperti ini, itu kamu harus bisa ngerilis semua gitu. Jadi jangan hanya kamu menyalahkan si pasangan ini, seorang yang ninggalin kamu ini, tapi kamu juga melihat ke dalam diri kamu, lalu kamu merubah diri kamu, seperti itu. Oke? Ya, ada peluang kamu bertemu dengan jodoh kamu di sini, seperti itu. Ada wedding di sini, pernikahan ya. Ya kamu harus percaya, kamu harus yakin gitu. Maafkan ya, lepaskan, maaf apapun yang sudah terjadi di belakang, ambil pelajarannya gitu. Ya,
Dan ini untuk zodiaknya aku ngelihat ada Aries, Leo, Sagittarius, kemudian ada Gemini, Libra, Aquarius, dan juga Virgo ya. Tapi untuk zodiak yang tidak tersebut pun bisa masuk ya. Dan oh ya, aku ada sedikit pesan ya. Seperti yang aku bilang tadi ya, mungkin kamu hubungannya kayak menggantung. Dan inilah yang tadi aku bilang, mungkin ada keputusan besar yang akan kamu buat di sini ya. Yang ini akan berdampak ke masa depan kamu gitu. Ya mungkin keputusan besar ini berkaitan dengan hubungan kamu dengan suami kamu ini ya, karena aku bilang tadi hubungannya masih menggantung kan. Kamu dan dia belum ada legalitas divorce, tapi kalian sudah berpisah. Nah inilah mungkin ya yang dia ini akan kembali ini, tapi kamu harus membuat satu keputusan di sini antara kamu benar-benar mengakhiri hubungan kamu ataupun kamu mau diajak kembali gitu istilahnya. Seperti itu. Jadi kamu harus berpikir, benar-benar berpikir ya apa yang terbaik buat diri kamu. Jangan jangan dengerin omongan orang gitu ya. Jangan hanya karena orang, jangan hanya karena penilaian orang. Makanya di sini juga ada hermit. Kamu harus masuk ke dalam diri kamu sendiri gitu. Apa yang benar-benar kamu inginkan, apa yang benar-benar kamu maukan gitu. Jangan hanya karena orang lain gitu. Karena apa? Biasanya kalau keputusan yang didasarkan orang lain dan ketika kamu jalaninya, berarti kamu jalaninya bukan atas dasar kesadaran kamu, tapi karena orang lain, itu justru akan membuat kamu juga akan melakukan hal yang sama lagi gitu loh ya. Jadi kamu harus maksudnya melakukan hal sama ya, kayak kamu kan akan ngerasa disakiti kalau saat ada kecewa, nggak sesuai dengan keinginan kamu atau harapan kamu gitu. Tapi kalau kamu membuat satu keputusan atas kesadaran diri kamu sendiri, kamu ketika ada sesuatu hal yang tidak baik, kamu nggak akan menyalahkan orang lain gitu loh, istilahnya seperti itu gitu. Jadi kamu harus benar-benar bisa menilai dengan kebijaksanaan kamu ya. Kamu harus benar-benar berpikiran yang terbuka gitu ya, dengan logika kamu, dengan kebijaksanaan kamu, dengan kedewasaan kamu di sini gitu. Oke. Sekian dulu ya. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan. Kalau ada salah kata, mohon maaf ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Semoga sampai di sini bisa dipahami. Kalaupun tidak paham, ambil poin pentingnya aja, dan buat kamu yang resonate ini, mudah-mudahan ya ini bisa ngebantu kamu gitu. Sekian dulu ya bacaan dari saya, dan ingat ini juga bisa vice versa. Energinya bisa kebolak-balik gitu ya. Sekian dulu ya, terima kasih, sampai jumpa.